Jadi pertaruhannya MKNU ini urusan kita nanti ketahui apa enggak sama video kita. Kenapa? Karena mewariskan tradisi sanat guru tadi kaitannya dengan ilahan ilahi. Hadirin, tibalah sambutan oleh pengurus besar Nahdlatul Ulama sekaligus membuka acara Madrasah Kader Nahdlatul Ulama angkatan ke-330 pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Samarinda kepada Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Insinyur Suwadi D. Pranoto dipersilahkan. Allahumma sholli ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala sayyidina Muhammad Rasulullah. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para alim, para masyayikh, Bapak Ibu pimpinan wilayah, pimpinan cabang, pimpinan majelis wakil cabang, pimpinan ranting, para peserta madrasah kader, wabil khusus ketua wilayah Kiai Fauzi Bakar, Kiai Bukhari Nur, Kiai Dr. Makhrus, Kiai Asari, para panitia sekalian, Sohibul Ma'ad, Kiai Nasirin, Sohibul Ma'kom, Pak Said Amin. Bapak-bapak sekalian, Muktamar MU di Jombang dan di Makassar itu hampir sama isinya, bedanya halamannya aja, tapi isinya 3. Demikian 3 isi ini juga harus dilanjutkan di Muktamar Lampung insya Allah nanti, karena ada tambahan-tambahan banyak, tapi ada 3 yang diwasiatkan harus ada di 3 Muktamar. Yang pertama penguatan Ahlus Sunnah An-Nahdliyah dan ideologi Pancasila. Yang kedua penguatan organisasi, dan yang ketiga penguatan warga. Penguatan Ahlus Sunnah dan penguatan ideologi ini tadi telah disampaikan Pak Bukhari, mulai dari Mas'ulah Zukiniyah sampai ke Wataniyah, sampai ke Ijtimaiyah. Jadi ideologi itu harus mewujud, dan ideologi itu gampang dicerna, kayak ideologinya titik-titik. Jadi ideologi itu tidak harus tinggi-tinggi bahasanya, kita bisa lihat bagaimana Upin Ipin ngajarin kerukunan. Itu ideologi tercermin dalam kartunya Upin Ipin. Ideologi tercermin dalam buku-buku misalnya Insan Kamil, dari Boro Masaye masuk ke Indonesia, ke Syekh Arsad, terus sampai ke buku-buku kecil yang ditulis lagi misalnya oleh Kiai Satu Malisi dan Kiai Jafar Sabran, antara lain kitab-kitab tentang sifat 20 dan seterusnya. Kenapa? Karena kelangsungan Ahlus Sunnah ini juga sangat terkait dengan bagaimana ideologi keagamaan dan ideologi masyarakat itu sinkron. Kalau ekstrim itu gampang, bisa takbir di luar sholat itu asal tempat itu bisa ekstrim. Takbir di depan Kapolres, Kapolresnya jawab sami Allahu liman hamidah, itu sudah bisa ekstrim. Tapi untuk moderat tidak gampang. Moderat itu adalah masalihul bainat tatarofin, mencari selah, mencari kemaslahatan, mencari kebaikan di antara, atau mempertegas kebaikan-kebaikan di antara 2 polarisasi, di antara 2 kutub. Sebagaimana disampaikan Syekh Malibari dalam kitab beliau Fathul Mu'in, dan ini menjadi kunci penting tim BP7 BPUPKI meneruskan Pancasila. Kalau kita lacak lagi dari mana asalnya ini, antara lain misalnya dari referensi-referensi tentang negosiasi, bagaimana nizam-nizam yang ada pada Sohifah Madinah dikemas oleh para mufti-mufti, para qadhi-qadhi pada zamannya, baik Muawiyah maupun Abbasiyah maupun yang lainnya. Ketika kita Imam Ghazali fiqh siyasah, yakni Nasihatul Muluk, masuk ke Asia Tenggara, maka kita belum menjadi rujukan dibanding misalnya kita Mahkamah Sultaniyah. Ulama-ulama Masaya Masetia kita mulai dari Syekh Rausito,
Syekh Yusuf Makassar, Syekh Kofi Pamijahan, Syekh Abdul Somad Palimbani, Syekh Arsyad Al-Banjari, sampai Syekh Mutamakin kalau di Jawa. Syekh Mutamakin itu muridnya Syekh Yusuf Makassar. Syekh Yusuf Makassar di Karena dengan Saudara Kendiri Tayasa, semuanya pakai nasihatul muluk. Tidur dulu, nasihatul muluk, tidak menggunakan misalnya akam sutoria. Jadi ulama-ulama kita dalam menata masyarakat, menata para pimpinan-pimpinan masyarakat dan pimpinan negara lebih menggunakan etika politik dibanding misalnya siasat dusturia. Kiai Ali Yafi menulis tentang fikih lingkungan, fikul bi'ah, beliau berikan catatan ini adalah etika sosial di bidang lingkungan. Namanya fikul bi'ah, tapi etika sosial di bidang lingkungan. Kiai Musa Mahfud menulis buku kumpulannya bernama Etika Sosial di bidang sosial masyarakat. Namanya fikih sosial. Namanya fikih sosial, tapi isinya etika sosial. Jadi apa? Para masyayikh kita, para ulama-ulama sejak angkatan 14-15 itu sampai hari ini mencontohkan yang ditata dulu masyarakatnya, yang diurus dulu batinnya, lahirnya, orangnya, menegakkan syariat Islam bagi umat Islam, bukan perdanya yang disuruh syariat, bukan legalisasi syariat, tapi syariatisasi umat Islam. Kalau umat Islamnya sudah memenuhi syariat, nanti ujung-ujungnya yang lain untuk syar'i. Kalau asal syar'i nanti bisa-bisa masa syar'i, asal dan pijit syar'i, bisa-bisa begitu kalau asal legalisasi. Jadi disinilah kita menempatkan nasihatul muluk, misalnya nasihat bagi para pengambil keputusan, bagi para pengambil kebijakan, mana yang harus dikedepankan, yang tadi disampaikan Pak Kiai Bukur. Kenapa? Karena antara agama dan negara itu saling melengkapi. Agama ini mengatur dunia akhirat, negara secara lembaga menjadi wali hakim bagi seluruh rakyat apabila dia dianggap anak yatim. Jadi wajib adanya negara sebagaimana wajib untuk menjalankan kelangsungan agama. Bermulanya air itu mubah, karena wujud wajib adanya air menjadi wajib. Bermulanya keamanan itu urusan dan ramil. Tapi karena lancarnya Jumatan itu penting, maka keamanan tidak hanya urusan dan ramil sampai Pak Presiden. Kenapa? Karena kalau keamanan nggak bisa berangkat Jumatan. Jadi keamanan itu penting sebagaimana yang wajibnya Jumatan. Malah yang tinggal penting kita beri bahwa penting gitu. Jadi jelas menunjukkan marojik-marojiknya ini jelas. Karena itu yang ditata dulu orangnya. Siapa orangnya? Mulai rakyat biasa sampai para pimpinan negaranya harus sinkron karakternya. Jadi yang ditata karakternya. Yang kenapa ideologi aswaja ini menjadi penting? Karena di ideologi Ahlussunnah inilah yang bisa menggaransi sawadul aqdam itu bisa memperkuat dirinya. Syekh Wahbah Az-Zuhali pernah menyatakan demikian. Ulama-ulama di Syria itu alim-alim, disebut ustadz 50.000 hadis. Tapi kalau mau ketemu dengan jamaahnya harus lewat pemuda partainya Bashar Assad. Enak gak sampean? Mau ngaji kepada jamaahnya harus minta izin pemuda partai. Itu fakta di Syria. Nah ini, jadi jaminan-jaminan kelancaran yang mahdoh itu adanya pada wilayah ijtimaiyah, adanya pada wilayah syiah. Jadi wajibnya politik itu ya untuk melancarkannya Jumatan. Karena politik yang dimaksud Nahdlatul Ulama, politik yang aliyah dan samiah. Politik high level politik, bukan urusan pilkadanya, bukan urusan pilpresnya, tapi bagaimana seluruh penyelenggaraan amaliyah Nahdiyah itu bisa lancar, mulai dari musolanya Kiai Bukhari, pondoknya Kiai Bukhari sampai masjidnya Pak Jokowi di istana. Dia harus lancar semua. Dari sinilah kita menempatkan prinsip-prinsip di dalam ideologi itu menjadi nizamnya dakwah. Mahua Pancasila nizamnya dakwah Ahlussunnah an-Nabiyah.
Jadi pentingnya Pancasila itu untuk memastikan orang yang beda-beda rukun dalam kampung itu sehingga bisa menjalankan makro. Bapak Ibu sekalian enak di Samarinda, tiap hari bisa bikin langgar. Coba di Papua, kalau nggak ngomong Islam itu susah bikin langgar. Jadi tawasutiyah itu harus bisa diukur pada tingkat yang paling ekstrim, bukan karena keren-kerenan di depan kamera. Jadi wasatiyah moderat bisa diukur di tempat karena minoritas mayoritas. Afghanistan biladi, Aljazair biladi, banyak tuh lagu tadi itu udah dikloning kemana-mana. Kenapa? Karena mereka tahu fadilahnya amalia Nahdiyah sampai keseniannya, sampai lagunya. Ini bisa ditanya ke Bu Safiratul Makrusah, Mbak Rosa itu Dubes Aljazair, atau yang sekarang di Afghanistan. Itu mereka sudah minta diizinkan mengganti kata Indonesia menjadi Afghanistan biladi. Ini asli pakai sok. Saya ini tadi saya ralat itu. Nggak semua PBNU itu kiai. Nah saya termasuk PBNU yang nggak kiai. Jadi pada moderator tadi, Pak MC tadi, nggak semua PBNU itu kiai. Saya termasuk PBNU yang santri, yang masih santri. Terus ikutnya jadi kiai itu enggak. Nah, karena itulah Bapak sekalian, penguatan aswaja itu otomatis penguatan ideologi Pancasila. Kenapa? Karena di balik Pancasila kan dapat Mu'in. Membersihkan kebodohan bisa satu generasi. Kata saya Malibari. Membersihkan kemiskinan bisa satu generasi. Tapi masalah itu benar kata Rofin seluruh generasi. Lama rukun-rukunkan orang yang susah rukun menyinkronkan dua polarisasi itu kan kerjaan manusia sepanjang hayat. Demikian daunnya saya Malibari. Kemudian yang kedua, bagaimana Pancasila itu sendiri dimaklumi. NU itu pernah memutuskan Pancasilanya Pancasila di Muktamar Situbondo. Sebelumnya Munas Situbondo tahun 83, kemudian diperkuat menjadi putusan Muktamar NU 84. Apa yang dimaksud Pancasilanya nanti bisa dicek di arsip. Yang pertama, agama itu bukan Pancasila, dan karena itu nggak bisa dipancasilakan. Pancasila itu bukan agama, dan karena itu tidak bisa diagamakan. Pancasila dan Islam punya makomnya masing-masing. Jadi kalau ada orang bertanya, apa hubungan Pancasila dan Islam? Ya ini pertanyaannya tidak sama, tidak apple to apple. Pancasila itu untuk mengatur orang se-RT supaya rukun, dan karena rukun ibadah madonya bisa jalan, sementara agama mengatur dunia dan menyelamatkan dunia akhirat. Itu kan beda, makomatnya ini beda Pancasila dan agama. Jadi nggak bisa agama dicampur dengan Pancasila, karena Pancasila itu makomatnya seperti Sofifah Madinah. Orang di Madinah itu diantri masuk itu waktu itu menjadi rukun oleh sebab konstitusi yang dibilang yang disampaikan Rasulullah SAW yang mengayomi semua masyarakat Madinah. Adapun Islam yang tidak hanya pada masyarakat itu tapi dunia akhirat. Jadi makomnya ini beda, makom ini levelnya ini beda. Pancasila untuk mengatur orang bermuamalah, termasuk muamalah sia-sia, muamalah hubungan sosial dan lain-lain. Sementara agama dunia akhirat berbeda cukup berbeda. Karena itulah jangan sampai kita keliru menempatkan hubungan agama dan Pancasila. Karena tadi yang disampaikan Kiai Bukhari, Ruhuddin wa ruhul watoniyah, nizamnya adalah bagaimana apa-apa yang menjadi relasi sosial, hubungan-hubungan sosial itu semuanya dinawaituin demi lancarnya kelangsungan Islam Ahlus Sunnah. Bikin kegiatan di masyarakat, nawaitunya kelancaran Ahlus Sunnah. Nawaitunya itu. Dari situ kita berharap jadi muridnya Mbah Hasyim. Gambar NU ini kan yang panjang dotnya NU dot. Jadi dotnya itu panjang, lebih panjang dari buminya. Jadi jangan sampai kita sebagai orang NU itu katrok.
Jangan sampai kita kuper. Kenapa? Karena NU dirancang dan didirikan memang untuk menjaga kelangsungan dakwahnya para ulama, para masyayikh, sebagaimana disampaikan di tahun 21 Syekhona Khalil ketika memberikan pesan kepada Kiai Hasyim Asy'ari. Karena sebelumnya lagi tahun 17 itu ada pertemuan ulama-ulama di Haromain, sebelumnya lagi ada pertemuan di Konya. Jadi tidak berdiri sendiri. Pertemuan-pertemuan pada tahun 14-an sampai tahun 30-an itu tidak ada yang berdiri sendiri, semuanya terkait. Nah, karena itu, karena merespon Perang Dunia Pertama dan lain-lain, itu NU didirikan. Karena intinya begini, bahwa khilafah itu secara faktual akan hancur, dan karena itu tumbuh kaumiyah. Jangan sampai kaumiyah itu yang lahir menjadi sekuler, sebagaimana kaumiyah yang lahir di Jazirah Arab. Banyak kaumiyah itu bahasa sekolahnya nasionalistik, negara bangsa. Banyak negara-negara bangsa lahir di Arab itu sekuler dan kiri. Pak Hussein, Saddam Hussein, muridnya dari muridnya Misal Aflaq. Pak Gaddafi, muridnya dari muridnya Misal Aflaq. Kemudian Jamal Abdul Nasir, muridnya Misal Aflaq, dan lain-lain. Hanya Saudi Arabia dan rombongannya yang tidak sekuler dan tidak kiri. Artinya apa? Maksudnya apa? Pimpinan-pimpinan di negara-negara pada masa itu antara watoniyah dan Islamiyah itu tidak sinkron. Sampai hari ini misalnya saya Yusuf Kordowi, beliau Islam, tapi watoniyahnya belum tentu diidolakan masyarakat Mesir. Kawan-kawannya di bidang watoniyah tidak dipakai masyarakat Mesir. Demikian para masaya sebelumnya. Disinilah sesungguhnya dasarnya hubbul waton minal iman itu, karena ini temuan-temuan yang relatif baru pada abad itu. Memang benar, Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari punya hubungan misalnya dengan Syekh Sirazi, dengan Syekh Khatib As-Sibai dan lain-lain, misalnya tokoh-tokoh di Maroko Mesir dan lain itu sebagian teman sekamar, termasuk seniornya Muhammad Iqbal dan gurunya dari siapa yang dari Pakistan itu. Kesemuanya itu relasi karena tantangannya di kawasannya beda-beda. Tapi hubbul waton minal iman yang disampaikan Kiai Hasyim Asy'ari itu mendapatkan apresiasi dari masanya di Haromain. Kenapa? Karena watonnya tadi untuk memastikan lancarnya dinnya. Jadi bagi ulama ahlu sunnah, mahwa watoniyah nidham untuk lancarnya dinnya. Jadi bagi ulama sunni itu menempatkan politik untuk lancarnya dakwah, bukan dakwah untuk tunggangan ke politik. Pilih mana? Ukhuwah kusir kuda apa kuda? Nah itu memanipulasi ukhuwah. Jadi jelas patokannya. Kenapa NU bisa diterima di semua tempat? Kenapa resep NU bisa diterima semua tempat? Karena resep-resepnya original. Walaupun aransemennya berubah-berubah tadi itu. Tadi lagu tadi aransemennya, tapi resepnya lagu Subhanul Waton itu original. Nah, menampilkan NU itu silahkan, aransemennya dimodifikasi sesuai kebutuhan ABG. Tapi patokannya sebagaimana dibilang Imam Asqalani yang dikutip oleh Kiai Hasyim itu, karena al-muslimu aktoril jawiyah, fikihnya Imam Syafi'i dan seterusnya itu patokan dasarnya di situ. Aransemen lagunya silahkan, tapi pakemnya Nahdlatul Ulama nggak bisa lepas dari pengertian Ahlussunnah wal Jamaah sebagaimana yang dimaksud Imam Asqalani. Sekarang banyak orang ngomong aswaja, tapi arti kita kuning. Bahkan kita putih yang dikuning-kuningkan. Itu kan banyak itu memodifikasi Syarah Imam Nawawi macam-macam itu kan memodifikasi itu agak ngawur itu. Nah, jangan sampai kita terlepas dari tradisi sanad guru, jangan sampai terlepas dari tradisi tabarruk. Oleh sebab dua hal inilah cara paling praktis majelis taklim tersambung dengan roh Islam PBNU. Ibu-ibu para asatidzah itu nyambungnya dengan roh Islam itu yang di sanad guru tadi dan di tradisi tabarruknya. Karena nggak semua majelis taklim ibu ikut MKMU, nggak cukup waktu. Cara praktisnya gimana? Langsung ditarik sanad gurunya.
Jadi di mana alamannya orang NU, dilihat kiriman Fatihahnya. Di mana himmah orang NU, dilihat cara tabaruknya. Tadi yang dibilang rukyah itu kan nanti implementasi dari tabaruk tadi. Jadi kunci penting keberlangsungan Nahdlatul Ulama itu adalah kuatnya tradisi tawassul sebagai pengembangan dari tradisi sanad guru, dan kuatnya tradisi tabaruk sebagai satu cermin tradisi tasawuf yang sudah memasyarakat. Kadang-kadang kita lupa bahwa amalan kita itu dari para tarekat. Saking lupanya sampai itu dianggap tidak ada sambungan, padahal justru sanad tabaruk itulah kunci penting bentuk praktis dari tarekat-tarekat yang sudah jadi tradisi. Dari sinilah banyak selamatan macam-macam itu dari dipegang dan seterusnya dan seterusnya. Artinya sampai 4 abad yang lalu kiriman Fatihah itu kita bisa cek satu-satu. Kiriman Fatihahnya orang Polewali ketemu dengan kiriman Fatihahnya orang Banjarmasin, misalnya di Syekh Zaini Dahlan, kan gitu. Karena pesantren Parapik sampai Mangkuso dapat sanad satu diantaranya dari Syekh Zaini Dahlan. Bukunya sama, nazomnya sama, Ja'a Zaitun. Tapi untuk anak sanawiyah dan untuk anak kuliahan beda. Ja'a maka datang siapa Zaitun Pak Zaitun. Ja'a maka didatangkan siapa oleh Allah siapa Zaitun Pak Zaitun. Nah, domnya nggak berubah. Cara menjelaskannya bisa untuk anak sanawiyah dan untuk anak kuliahan. Nah, doman sama dengan penjelasan yang berbeda. Inilah khasnya ulama-ulama kita. Artinya dibalik nadoman itu bisa untuk semua strata. Untuk orang kampung bisa, untuk anak aliyah bisa, untuk orang kuliah pasca juga penting. Hanya geser-geser urusan domir, hanya geser-geser urusan mubtada khobar, itu sudah bisa dipakai untuk menjelaskan bagaimana penjelasan bagi para teman-teman di aliyah sanawiyah, bagaimana penjelasan bagi mereka-mereka yang kuliah. Dan yang kedua adalah penguatan organisasi. Penguatan organisasi tadi telah disampaikan oleh Polri, itu Muktamar Jombang, Makassar, dan nanti Lampung, itu adalah stressingnya tadi. Terus bilang A, ranting bilang A. Kita selisihnya itu 2 hari dengan Katolik. Kalau orang Islam Vatikan bilang A, itu 4 jam seluruh gereja Katolik bilang A. Kalau orang Islam itu bilang A, 4 hari kemudian ranting baru bilang A. Selisihnya kita tukar 4 hari. Transmisi fatwanya itu selisih 14 hari. Jadi kalau kita mau nyalip Katolik, ya kita mulai dari cara menyamakan frekuensi dari MBC dengan rantingnya, dari ranting dengan PJ-nya, dari PJ dengan PW-nya, demikian seterusnya. Tanpa menyamakan frekuensi, maka delivery of order, transmisi fatwa kita akan nggak bisa nyanyi Vatikan. Ya saya kan bisa tinggal Vatikan, itu kan urusan itu. Dinnya boleh beda, tapi jangan sampai kita ketinggalan nazom di dalam pengorganisasiannya. Wa ma ta'maluna min ba'di wa ma ta'buduna min ba'di, kita taksis. Wa ma tajma'una min ba'di, model pengorganisasian macam apa sehingga lusa kita masih ditahlili anak kita sebagaimana kemarin kita nahlili mak-mak kita. Jangan sampai kita gak ditahlili cucu kita hanya karena kita keliru naruh putra kita sekolah di mana. Jadi pertaruhannya MKNU ini urusan kita nanti ditahlili apa enggak sama cucu kita. Kenapa? Karena mewariskan tradisi sanad guru tadi kaitannya dengan ilahan diroti. Ilahan diroti kaitannya dengan kita nanti di Fatihah apa enggak. Jangan sampai cucu kita tidak tahu siapa guru kita. Mohon maaf ya, banyak kiriman Fatihah kalau di Jakarta itu hanya sampai guru Mugeni, guru Marzuki, nggak sampai saya Junet Batavia. Artinya cuma tingkat atas. Jangan sampai di sini kiriman Fatihahnya tidak sampai misalnya kepada datuknya saya Malisi dan sekaligus gurunya. Karena kalau udah ketemu di 4 ke atas, maka nggak ada Pulau Jawa, nggak ada Kalimantan, nggak ada Sumatera, ketemu semua. Apalagi kalau 5 ke atas. Jadi kita lihat aja kiriman Fatihahnya Majelis Taklim itu ketemunya di level keberapa? Apa ketemunya di Guru Arsyad? Apakah ketemunya di Datuk Samsul misalnya? Datuk Samsul kan orang Palembang yang di Amuntai. Itu sepupunya si Abdul Somad Palembang ini. Jadi kita cek aja kiriman Fatihahnya itu
bagian itu kalau udah 4 ke atas mungkin saling terkait. Nah, jangan sampai Fatihahnya ketemu tapi casingnya masih ambulan. Nah, ketiga. Jadi urusan organisasi itu bisa diukur dari itu. Jadi mohon maaf tadi, tanpa mengurangi rasa terima kasih kita dan apresiasi kita kepada Pak Haji Said Amin dan Kiai Nasiruddin selaku Sohibul Ma'had tentang fasilitasnya, tapi iuran warga NU tetap penting. Kenapa? Karena rasa memiliki itu salah satu sumbernya iuran. 1000 biasanya kalau ibu-ibu ikut itu bisa cepat. Itu bisa menjadi banyak ambulan di Sragen. Sragen katanya daerah paling ambangan di Jawa Tengah, paling nggak ada pesantrennya. Nyatanya hari ini sudah punya 8 klinik pratama dan rencana rumah sakit. Ambulan sudah punya semua. Jadi MBTNU mana? MBTNU di Sragen itu kalau ngantar ibu-ibu hamil yang mau ke rumah sakit itu sudah pakai ambulan NU, tidak pakai ambulannya Muhammadiyah. Karena khawatir nanti kalau tinggal di situ jadi tinggal di fasilitas Muhammadiyah, kan disindir malaikat. NU enggak? NU. Tadi kok naik ambulan Muhammadiyah? Iya, temannya numpang belum punya. Jadi penting narik iuran itu langsung konkret, langsung lazis itu kan punya mekanisme itu, punya mekanisme. Jadi kenapa? Karena di dalam Nasihatul Muslimin ujungnya Karamatul Mujahidin kitab Maktutut dari Syekh Abdul Somad Al-Bani, dalam hal beliau bersurat menyurat dengan Syekh Hasan Al-Banjari itu satu diantaranya adalah kepemilikan jamaah atas jamiah itu ukurannya harus konkret, tidak hanya dari ijazah. Itu ada surat menyurat dari Syekh Abdul Somad Al-Bani dengan Syekh Hasan Al-Banjari, itu bisa dicek di situ. Dan kemudian buku beliau tentang jihad itu disarain oleh banyak pihak, banyak ulama termasuk Syekh Bagus Bakri menjadi kitab Cempaka Dilaga atau kerja petani. Jadi petani yang serius pun jihad. Jadi yang ketiga adalah penguatan warga. Penguatan warga di bidang apa? Pendidikan, ekonomi, dan kesehatan. Ini 3 poin yang nanti diamanatkan ke muktamar depan. Selebihnya silahkan para muktamirin. Tapi baik muktamar Makassar maupun muktamar Jombang mengamanatkan 3 poin penguatan tadi ke muktamar berikut. Kalau itu nggak dilakukan, maka kelangsungan Nahdlatul Ulama ke depan 100 tahun berikutnya bisa dipertanyakan. Tahun 2024 secara hijriah itu 100 tahun Nahdlatul Ulama. Tahun 2026 secara miladiah, secara Masehi 100 tahun kedua Nahdlatul Ulama. Jadi Al-Jabar Al-Qahar dari Syekhona Khalil itu kita taksis menjadi model apa? Jadi algoritmanya seperti yang diingatkan Syekhona Khalil dalam wahal atak itu Musa dan seterusnya itu harus kita kemas apa? Jangan sampai kita sudah diwarisi Syekhona Khalil, saya Hadratus Syekh Hisham Asy'ari, tapi masih menjadikan Google sebagai musokeh. Musokeh kita ya kiai kita, bukan Mbak Google. Tapi kiai kita ngeceknya di Google, berarti Google-nya jadi musokeh. Bagaimana kiai di kampung kita kembali menjadi musokehnya, menjadi marojeknya para bapak ibu sekalian di majelis taklim itu. Di antara pertanyaan dari Syekh Ahmad Alwi Al-Maliki, di antara pertanyaan dari Habib Umar bin Hafid, apakah kiai di MBTNU itu masih dimintai pamitan orang yang dengan cara minta air? Jadi ukurannya MBT itu gampang. Ukuran rais MBT itu apakah masih dimintai pamitan, termasuk nanam tajak gitu kan? Kalau masih dipamiti atau nanam tajak itu berarti masih aparatus ideologi. Jadi sesungguhnya siapa pengawal ideologi Aswaja? Para imam talqin, para imam tahlil, dan orang-orang yang dipamiti dengan cara minta air. Jadi ukuran ideologi dari sanad dan tawasul itu bisa dicek bagaimana orang pamitan dengan cara minta air. Kalau MBT kita berkurang yang dimintai airnya, berarti aparatur ideologi kita di kampung makin berkurang. Disinilah kita bisa belajar Islam dengan cara mulai dari tafahum dengan komisi dulu, bisa
bisa dimulai dengan afeksi psikomotor dengan tabarukan dulu. Karena afeksi psikomotor itu lebih dekat ke pola-pola tabarukan. Karena tabarukan ada bagian yang nggak cukup bisa dijelaskan dengan filsafat pengetahuan modern, tapi dengan rasa. Ketika gaul dan fuad sinkron, maka yang lainnya akan ngikut. Seringkali kita hanya selesai di level pengetahuan. Yang diurusi hanya otaknya saja, rasanya nggak dibangun. Sampai jadi pejabat nggak punya perasaan. Nah, bagaimana ngasah hati ngasah desa? Ya istiqomahnya sholawat. Demikian apresiasi saya Bapak Zuhaili. Isyaid rahmatul madri saya kalau mau diterangkan. Kira-kira di catatan inilah Bapak sekalian, kita ingin kembalikan agar semangat kita nggak jauh-jauh banget dengan semangatnya Romo Aziz. Jangan sampai kita ngaku muridnya Mbah Hasim, ternyata begitu ditanya malaikat, enggak, dia nggak ngaku muridnya. Nah, hanya karena kita semangat goyah kita, himah kita jauh dari semangat dari Romo Aziz. Demikianlah marilah kita buka MKN ini dengan sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Ala hadiniyah Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Kami haturkan kepada Mukarram Bapak Kiai Haji Insinyur Suwadili Pranoto dari PBNU. Selanjutnya marilah acara ini kita pembukaan Madrasah Kader Nahdlatul Ulama angkatan ke-330 pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kota Samarinda. Kita akhiri dengan bacaan doa kepada Al-Mukarram wal Mukhtaram Kiai Haji Mahrus Imhai selaku Rais Suriah PGNU Kota Samarinda. Al-Waqid wal Makan tafadhal. Billahi ta'ala bi syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wali isi jamiah dengan ulama, wali makarribi dengan ulama, wali munazimi jamiah dengan syafaati jamiah ulama. Wa'ala fi'lillahi lana wa lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nurika sari wa majadika jari wa jama'ni bi fil atwari wa ala alihi wa sahbihi amin. Allahumma sholli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammadin nurika habib wa ala badan fariji bin Ramadullah bil hawajat man bil ghaib wa husnul khawatim astaghfirullah man fi karim ala alihi wa sahbihi fi kulli rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawa'iha wa 'afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa dhiya'iha wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan takuni kulli da'in dawa wa li kulli illatin shifa wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin alladhi mawlidu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultan bi Syam wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Allahumma aikid qulubal ulama'i wal muslimin minnahum li ghaflatihim 'amiq wahdihim ila sabilir rasyad. Allahumma ya hayyu ya qayyum ahyi jam'iyatina wa hiya nahdlatul ulama hayatan thayyiban ila yaumil qiyamah bi barakati fala nuhyiyannahu hayatan thayyiban faj'al afidatan minan nas tahwi ilaihim warzuqhum minas la'allahum yashkurun warzuqhum quwwatan ghalibatan ala kulli batil wa zalim wa fahishin wa su' la'allahum yattaqun. Allahumma ya Jabbar ya Qahhar ya Dzal Batsyi Syadid khudh haqqana wa haqqal muslimin mimma zalamana wal muslimin wa ta'adda 'alaina wa 'alal muslimin. Rabbana zalamna anfusana faghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
وأدخلنا الجنة الآخرة يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Allahu minkum. Alhamdulillah, dengan berakhirnya doa maka selesailah acara pembukaan MKNU pengurus cabang Nahdlatul Ulama. Selanjutnya dimohon untuk foto bersama dan kami ucapkan selamat mengikuti materi kepada peserta Nahdlatul MKNU PBNU. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekhilafan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.